Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Perkenalkan, nama Ibu Wita Maulida. Ibu akan mengajar mata pelajaran produk pastry dan bakery untuk kelas 11. Adapun bab-bab yang akan kalian pelajari di kelas 11 ini mulai dari marzipan, petit four, coklat dan permen coklat, kue dari adonan cair, kue dari adonan pie, kue dari adonan sugar dough, cookies, kue dari adonan sus, kue dari adonan lembaran, dan kue dari adonan beragi. Ini yang akan kalian pelajari selama 1 tahun atau 2 semester. Nah, untuk mata pelajaran produk pastry bakery ini, yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai marzipan. Ya. Materinya mulai dari pengertian marzipan, persiapan pembuatannya, kemudian pembuatannya itu sendiri, dan yang terakhir yaitu menyimpan produk marzipan. Ya. Apa itu marzipan? Kalau di Eropa dia dijuluki sebagai si manis dari Eropa. Cara bacanya kalau kalian dengarkan di Google yang voice, misalnya translate Indonesia Inggris. Nah, Inggrisnya cara bacanya seperti apa? Coba didengarkan. Marzipan, biasanya seperti itu ya. Ada yang tahu marzipan itu apa? Nah, mari kita lihat bahwa marzipan ini merupakan adonan padat dan elastis yang terbuat dari cacahan kacang almond dan gula. Nah, karena bentuknya lentur, kemudian mudah dipotong dan dibentuk seperti fondan, marzipan juga sering dijadikan hiasan pada kue. Sebagai makanan manis juga, marzipan ini populer di Eropa. Nah, selain juga berfungsi sebagai icing pada kue, marzipan juga dikenal sebagai permen yang digulung menjadi lembaran tipis. Gitu. Apa saja fungsinya, bagaimana membuatnya, kemudian bagaimana cara menyimpannya, ya. Ini perlu kalian pahami. Mari kita simak sama-sama. Mulai dari pengertian marzipan ya, bahwa marzipan ini merupakan salah satu produk confectionery yang populer. Jadi biasanya disebut kembang gula. Jadi macam-macam kembang gula. Nah, salah satunya ini marzipan. Dia sangat beraroma almond, wangi sekali. Kemudian bisa dijadikan hiasan kue dan macam-macam rasa juga bisa. Mulai dari marzipan nanas, marzipan jeruk, marzipan kismis, bahkan marzipan beraroma champagne. Prinsip dasarnya dia ada 3. Yang pertama yaitu pencampuran. Nah, pencampuran beberapa bahan ini yang nantinya saat pencetakan ini bisa dibuat dengan berbagai bentuk. Yang kedua, prinsip yang kedua ini harus mengandung minimal 50% dari pasta kacang almond. Sisanya baru gula dan bahan-bahan lainnya ya. Kemudian prinsip yang ketiga, dia ada campuran. Merupakan campuran dari pasta almond, gula icing, esen, dan putih telur. Nah, kalau fondan atau roll fondan, dia biasa disebut plastic icing atau ada juga yang menyebutnya sugar paste. Fondan ini merupakan bahan dekorasi cake yang biasanya dilihat tuh bisa dibentuk gitu ya, membuat ornamen, untuk mengcover cake-nya itu sendiri, kemudian ornamen-ornamen seperti pita, kemudian renda, atau benda-benda lainnya yang berkarakter. Nah, fondan ini campuran dari gula, gelatin, glukos, gliserin, dan shortening. Searching ya, jangan lupa. Nanti kita akan bahas, boleh didiskusikan, siapa yang bisa menjawab, di diskusi e-learning ya, dibuka. Nanti siapa yang bisa menjawab, Bu saya tahu gelatin itu apa, nah itu ada tambahan nilai dari Ibu, ya. Kemudian persentase terbesarnya itu gula kalau fondan, jadi rasanya dia manis. Nah, fondan ini dia bisa dibentuk, bisa dijual dalam bentuk siap pakai, dia seperti play-doh. Plastik dough ya, seperti lilin mainan anak-anak. Nah, biasanya warnanya putih, bisa kita variasikan warnanya, nanti ditambah dengan pewarna itu bisa. Kemudian biasanya diuleni dulu sampai dia lembut. Nah, selain sebagai icing, marzipan juga tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwa dia populer juga sebagai permen.
di beberapa negara dia dibuat kecil-kecil menyerupai bentuk binatang atau buah-buahan. Nah, cita rasanya lebih manis dari pasta almond dan bisa langsung dimakan. Yang bentuk-bentuk tadi kecil-kecil tadi ya. Nah, persiapan pembuatannya biasanya dia campuran dari 2/3 almond dan 1/3 gula. Ini pada umumnya ya. Kemudian ini merupakan bahan-bahannya dan juga fungsinya. Seperti almond yang biasanya digunakannya itu dia di blanch dulu supaya kulit coklatnya itu terkelupas, kemudian baru dipanggang supaya lebih mengering dan bisa dihaluskan. Dia merupakan bahan utamanya dalam pembuatan marzipan. Selain itu juga gula icing, fungsinya pastinya memberi rasa manis, kemudian memberi body dan mempengaruhi tekstur. Esen, baik pewarna maupun perasa, bisa dari alami ataupun sintetis. Pastinya dia meningkatkan penampilan dan rasa yang lebih baik. Nah, menetralisir bau amis. Dari apa? Dari putih telur, karena putih telur kita menggunakan sebagai bahan dalam pembuatan marzipan juga. Kemudian kalau bentuknya bubuk, esen tadi, dia harus dicampurkan biasanya di dalam gelatin, diberi air panas baru dilarutkan. Nah, kalau belum bentuknya cair bisa ditambahkan sebelum pengocokan atau mixing. Nah, bahan yang terakhir yaitu putih telur. Dia biasanya membantu untuk meningkatkan kehalusan. Jadi si tekstur adonannya itu menjadi licin, kemudian membantu sebagai agen ngemulsi juga dan mempertahankan distribusi lemak. Ada 2 proses dalam pembuatan marzipan ya. Ada proses yang mentah, dia biasanya baik untuk dimasak. Kalau dimasak dia biasanya baik untuk modeling. Nah, kalau mentah biasanya ada proses lagi selanjutnya, baik di baking atau untuk filling dalam coklat, isian dalam coklat. Nah, selain itu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti pemilihan bahan ya, kemudian pengolahan bahan dan juga identifikasi masalah agar marzipan sesuai yang diinginkan. Untuk pemilihan bahan misalnya, itu harus menggunakan bahan baku yang berkualitas, almondnya jangan lupa di blanch dulu, timbangan juga harus akurat, kemudian semua bahan dalam keadaan terpisah itu harus dipisahkan dulu satu-satu sebelum nantinya diolah. Jadi semua harus ready baik alat maupun bahan sebelum diolah. Untuk pengolahan itu harus mengikuti standar SEP supaya hasil produknya konsisten. Kemudian memilih marzipan mau yang matang atau yang mentah yang akan diolah. Selain itu juga mencampurkan semua bahan itu dengan sempurna supaya menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk identifikasi masalah agar marzipan sesuai yang diinginkan, harus memastikan bahwa peralatan itu terjaga kebersihannya. Selain itu juga tepung itu juga bisa menyebabkan peragian. Jadi harus diperhatikan bahwa jangan sampai ada partikel asing ya, seperti atau batu gitu ya. Itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, yang ketiga cara pembuatan marzipan ya. Jadi yang pertama pengertiannya sudah, yang kedua persiapan pembuatan marzipan. Nah, yang ketiga itu adalah yaitu pembuatan marzipannya. 3 hal penting yang harus kalian ingat bahwa ada pencampuran, pencetakan, pendinginan. Ya, diingat-ingat karena nanti ada di quizzes ataupun di diskusi ya. Jadi perhatikan baik-baik. Untuk pencampuran di sini fungsinya dia untuk meratakan adonan pastinya. Kemudian menyempurnakan pelarutan juga, mencegah kristalisasi dan juga untuk melicinkan adonan. Apalagi tadi ada penambahan putih telur ya. Kalau untuk pencetakan dia membentuk si marzipan tadi sesuai yang diinginkan. Ya, pencetakan pertama dituangkan ke dalam plastik, digiling tipis. Nah, yang kedua dia membentuk bulat atau menyerupai bunga. Nah, istilahnya adalah slabbing, yaitu mencetak yang mudah dilakukan, tapi hasil dari produk marzipan ini tidak beraturan. Seperti misalnya membuat bunga, dia tidak beraturan, tapi hasilnya akan baik. Kemudian yang tiga adalah pendinginan, yaitu untuk membuat adonan ini mengeras sehingga tekstur dari permen marzipan tersebut menjadi kokoh dan bisa dikemas. Ya, jangan lupa klik like, kemudian klik subscribe juga, dan kolom komennya diisi bahwa misalnya atas nama siapa, kelas berapa, hadir gitu ya, supaya ibu bisa pantau.
Terima kasih, Ibu lanjutkan ke video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.